Sambo atau siapapun, Yesus, tidak ada yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Tuhan Yesus berfirman dalam Lukas 12 ayat 2, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Irjen Verdi Sambo telah dinonaktifkan dari jabatannya, yakni Kadif Propam Polri, setelah insiden baku tembak yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Entah apa motivasi penembakan terhadap Brigadir J, entah itu pelecehan seksual, ataukah perselingkuhan, atau masalah lain. Yang pasti ada suatu rahasia yang tersembunyi, yang terungkap. Kini semua mata tertuju kepada Verdi Sambo. Pertanyaannya, apakah hanya Verdi Sambo yang persoalannya terungkap ke permukaan? Boleh jadi di antara kita pun ada rahasia yang kita sembunyikan. Mungkin kita sembunyikan dari istri, dari suami, dari anak, dari teman, dari pendeta, atau dari siapapun. Kalau yang kita sembunyikan itu adalah dosa, maka sekali waktu apa yang tersembunyi akan terungkap ke permukaan. Seperti kata Yesus, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tapi lidah curang melukai hati. Amsal 15 ayat 3-4. Raja Daud pernah tersandung dalam dosa perzinahan dan dosa pembunuhan. Dia berzina dengan Batseba, istri Uria, seorang tentara Israel yang sedang berada di medan pertempuran. Dalam kitab 2 Samuel pasal 11 dan 12 dikisahkan bahwa perselingkuhan Daud dengan Batseba akhirnya membuat Batseba hamil untuk menutup aib Daud yang telah menghamili Batseba. Ia pun memanggil pulang Uria dari medan pertempuran. Daud menyuruh Uria pulang ke rumahnya untuk menemui istrinya. Tentu saja agar anak dalam kandungan Batseba akan dianggap sebagai anak dari Uria. Tetapi ternyata Uria tidak mau pulang ke rumahnya, dia tidak mau bertemu dengan istrinya, karena dia beralasan bahwa tidak patut ia bersenang-senang dengan istrinya sementara tentara Israel mempertaruhkan nyawa melawan Bani Amon di medan pertempuran. Raja Daud tidak kehabisan akal. Dia membuat Uria menjadi mabuk agar Uria mau pulang ke rumah istrinya dan tidur dengan istrinya. Tapi lagi-lagi Uria menolak. Daud semakin panik, akhirnya timbul niat jahat di hatinya untuk melenyapkan Uria. Tetapi dia melakukannya dengan cara yang sangat cantik. Ia memerintahkan Yoab, panglima perangnya. Ia katakan agar Uria ditempatkan di tempat yang paling berbahaya dalam medan pertempuran, supaya dia tewas di sana. Dan benar, Uria pun tewas dalam medan pertempuran, ditewaskan oleh tentara musuh, yakni tentara Amon. Dan Uria pun dianggap sebagai pahlawan karena dia tewas di medan pertempuran. Daud pun mengambil Batseba dan menjadikannya sebagai istri. Di mata para tentara Israel, di mata masyarakat rakyat Israel, bahwa Daud orang yang baik. Dengan menikahi Batseba, Daud dianggap mengangkat harkat dan martabat Uria yang tewas di medan pertempuran. Padahal Batseba tidak tahu bahwa Daudlah yang membunuh suaminya. Hari demi hari dilalui dengan biasa-biasa saja, berlangsung normal dan apa adanya,
Sampai suatu kali Raja Daud dikagetkan oleh kedatangan Nabi Nathan. Nabi Nathan menegur Daud. Dia membongkar semua kelakuan Daud, dari perselingkuhannya dengan Batseba sampai membunuh suami Batseba, yakni Uria. Dari sinilah Batseba tahu bahwa Daudlah yang membunuh suaminya. Berita ini menyebar ke seluruh Israel, sehingga Daud menjadi malu dan akhirnya dia terusir dari istananya sendiri. Dengan demikian, benarlah kata Tuhan Yesus, bahwa tidak ada yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Adakah dosa yang Anda sembunyikan kepada suami, istri, atau kepada siapapun? Bereskan sekarang. Jangan tunggu Tuhan yang membukanya.